sekarang mari kita coba belajar menemukan volume dari benda tabung. Sebagai permulaan, saya akan gambar silinder tepat di sebelah sini. Nah, itu adalah bagian atas dari silinder yang saya buat, kemudian badan silinder, ya, dan bagian bawah berada di sini. Kemudian garis putus-putus adalah ungkapan dari yang bagian sisi yang tidak terlihat. Oke, agar kita dapat bayangkan bagian belakang silinder dan dapat kita lihat bahwa tinggi dari silinder ini adalah 8 cm. 8 cm itu adalah tinggi yang saya buat, dan untuk jari-jarinya akan saya gambar pada bagian atas sini, ya, dan jari-jari ini adalah 4 cm. Jadi berapakah volume dari tabung ini? Jadi berapakah volume? Oke, cara mencarinya kita akan menggunakan ide yang sebenarnya sama dengan video-video yang telah kita lihat sebelumnya. Yaitu pertama kita mencari luas area pada satu sisi dan kemudian mencari kedalaman dari silinder ini. Nah, jadi yang kita lakukan dahulu adalah mencari luas area ini, kemudian kita kalikan dengan tinggi, yaitu H tersebut. Sehingga luas area di sini dapat kita kalikan dengan tinggi ini, maka kita akan menemukan beberapa volumenya, kubik, dalam satuan kubik. Oke, jadi bagaimana kita mengetahui bagian luas area ini? Oke, bagian atas ini adalah area yang kurang lebih sama dengan lingkaran. Kita gambarkan seperti ini. Oke, di mana jari-jarinya adalah 4 cm. Nah, kemudian kita menggunakan rumus luas, yaitu VA atau V kali 4 cm kuadrat. 4 cm ini adalah jari-jari dari tabung tersebut, maka dapat kita hasilkan bahwa 4 kuadrat adalah 16 dikali pi dikali cm kuadrat. Jadi luas areanya adalah 16 pi cm kuadrat. Nah, volumenya pada area tersebut itu dikali dengan tinggi. Jadi 16 pi cm kuadrat, jadi 16 pi cm kuadrat dikalikan tinggi dari silinder ini, yaitu 8 cm. 8 cm. Jadi dapat kita tahu bahwa 16, ya, 16 kita kalikan dengan 8, kemudian pi dikali 1 dan cm kuadrat dikali cm, maka dapat kita peroleh volume dari tabung ini adalah 16 dikali 8, 128 pi cm kuadrat dikali cm itu sama dengan cm kubik. Nah, ingat bahwa pi, kita tahu bahwa pi itu adalah sebuah simbol, tetapi dia mempunyai angka yang pasti. Tapi tidak masalah jika pi ditulis dalam bentuk angka atau simbol. Dan bila kita menggantikannya dengan angka, maka dia akan menjadi sebuah pecahan. 128 dikali 3,14 sekian sekian sekian. Nah, tetapi bila kita menuliskan dengan simbol itu juga tidak apa-apa. Jadi hanya mencari 128 pi cm kubik. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggambarkan bagian dasar area tersebut? Nah, karena tidak terlalu berbeda jauh dengan bagian atas ini, maka untuk menghitung bagian dasar seperti sebelah ini, ya, maka bila kita ingin menghitung bagian dasar area atau permukaan area itu sama dengan adalah kedua ini, jadi 2 16 pi, setiap satu sisi memiliki 16 pi dan ini 16 pi, sehingga
2 dikali 16 pi 2 dikali 16 pi cm kuadrat. Nah, sekarang untuk mencari kedalamannya adalah dengan memisahkan bagian badan silinder ini. Nah, dan menggambar ulang di tempat yang lain. Oke, kita gambar seperti ini. Kita tandain dulu. Ya. Nah, kita membuat seperti ini agar mudah diketahui. Nah, ya ini adalah bentuk lingkarannya. Nah, sekarang untuk mencari kedalamannya, kita memisahkannya dan kita menggambar seperti ini. Sudut ini, garis ini sama dengan garis yang ini. Lalu garis yang ini, dan yang ini. Nah, oke. Sisi yang berwarna ungu ini yang saling berkaitan dengan atas dan bawah silinder. Oke, ini berhubungan dengan bagian atas dan bagian bawah silinder. Oke, dan bagian lainnya adalah bagian yang saling sambung saat dibikin lingkaran tabung. Maka panjangnya akan menjadi sama dengan tinggi dari silinder tersebut, yaitu 8 cm. Ini juga 8 cm. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah berapa ukuran sisi yang ini? Berapa ukuran sisi yang ini dan yang ini? Oke, mungkin kita akan mengira bahwa akan sama dengan lingkaran di atas dan di bawah atau keliling lingkaran. Nah, mari kita buktikan yaitu dengan cara mencari keliling. Ini adalah keliling di atas dan keliling di bawah. Maka keliling lingkaran dari lingkaran ini adalah dua pi dikali jari-jari yaitu 4 cm. Itu sama dengan 8 pi cm. Nah, maka ini panjangnya adalah 8 cm. Ini ya 8 cm. Oke. Nah, maka area yang ini, area yang pada di sini dari atas sampai bawah itu akan sama dengan seperti ini. Oke, maka dapat kita buat bahwa area yang ini, luas area ini yaitu 8 cm, 8 cm, 8 cm dikali 8 pi cm. Maka ini sama dengan 64 pi cm kuadrat. Nah, maka sekarang dihitung dengan dijumlahkan ke permukaan area. Oke, maka ini akan menjadi 2 pi ditambah dikali 16, 2 dikali 16 pi ditambah 64 pi cm kuadrat. Maka jika kita menghitung, kita akan memperoleh bahwa 32 pi cm kuadrat ditambah 64 pi cm kuadrat, maka ini kita akan dapatkan menjadi sebesar cm kuadrat, maka kita akan mendapatkan sebesar 96 pi cm kuadrat. Oke, dan inilah jadi yang kita peroleh bahwa luas permukaan areanya adalah 96 pi cm kuadrat. Jadi dapat kita ketahui bahwa 96 pi cm kuadrat ini adalah bagian dari luas permukaan di sini. Kita membayangkan berapa banyak persegi panjang bujur sangkar yang ada di dalam sini. Dan ingatlah, walaupun kita mendapatkan kubik bukan berarti salah. Karena saat kita mendapatkan kubik, yang terjadi adalah berapa banyak kubik yang muat di dalam silinder ini. Oke, berapa banyak? Jika
kita mencari volume. Itu berbeda dengan mencari luas dari area.